Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadilah. Saya dari jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 12330400036. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas kuliah ataupun UTS tentang mata kuliah Hukum, Humaniter dan HAM. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana ataupun analisis konflik yang berada di Suriah. Saya akan menjelaskan pertama terkait kasus kronologi yang terjadi pada saat itu yang berada di Suriah. Konflik ini sejak awal bermula pada tahun 2011, yaitu sebagian dari Arab Spring yang menuntut demokratisasi dan penghapusan rezim otoriter pada saat itu yang berada di Suriah. Nah, demonstrasi ini melakukan aksi atau audiensi terhadap bentuk kritik pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada saat itu. Namun, respon pemerintah pada saat itu melakukan tindakan represif sehingga menggunakan eskalasi militer, sehingga menjadi kronologi ini menjadi kompleks yang sangat luas gitu, seperti melibatkan beberapa aktor, yaitu ada kelompok oposisi bersenjata, terus kemudian ada kelompok ekstrim seperti ISIS, kemudian ada intervensi dari bangsa asing seperti Rusia dan juga Amerika Serikat, sehingga konflik ini berubah dari konflik internal menjadi konflik yang internasional, sehingga memakan dampak yang sangat luar biasa gitu, dari dampak kemanusiaan yang sangat besar, termasuk jutaan pengungsi serta korban rakyat ataupun masyarakat sipil. Nah, kemudian ada klasifikasi konflik, karena pada awalnya konflik Suriah ini adalah konflik yang dikategorikan sebagai konflik bersenjata ataupun konflik non internasional NIAC, karena terjadi antara pemerintah dengan kelompok bersenjata ataupun non negara. Nah, kemudian seiring keterlibatannya negara lain seperti Rusia, Amerika, konflik ini juga mengandung unsur konflik bersenjata internasional, bisa termasuk IAC. Nah, dengan demikian konflik ini bisa kita simpulkan ataupun kita klasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional yang terinternasionalisasi. Nah, hal penting ini karena menentukan hukum apa yang berlaku tingkat perlindungan bagi korban, kita akan bahas terkait analisis hukum humaniter internasional. Itu mengandung pada prinsip distinction ataupun pembedaan. Prinsip ini mengharuskan pihak yang berkonflik itu memberikan atau membedakan antara kombatan ataupun target yang sah serta masyarakat sipil ataupun yang harus dilindungi. Nah, dalam konflik Suriah ini prinsip ini sering dilanggar, misalnya serangan udara terhadap wilayah-wilayah sipil, pemboman di rumah sakit dan sekolah. Kemudian ada prinsip proportionality atau proporsionalitas, melarang serangan yang menyebabkan kerugian sipil melebihkan dibandingkan keuntungan militer. Namun dalam praktiknya banyak serangan-serangan yang tidak memiliki justifikasi militer yang jelas, digunakan sebagai alat tekanan politik saja. Kemudian ada prinsip humanity, yaitu melarang penderitaan yang tidak perlu seperti penyiksaan, kedua perlakuan tidak manusiawi dalam konflik di Suriah. Banyak laporan penyiksaan tahanan, terus kondisi penjara yang tidak manusiawi. Kemudian ada analisis pelanggaran hukum humaniter dan HAM-nya. Yang pertama, ada bentuk pelanggaran, yaitu serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata kimia, penyiksaan dan penghilangan paksa, blokade ataupun bantuan kemanusiaan. Jadi tidak boleh itu ada bantuan kemanusiaan pada saat itu. Nah, ini sudah melanggar ya beberapa prinsip-prinsipnya. Kemudian ada instrumen HAM yang dilanggar, itu seperti contoh lah, misal hak hidup, itu dilanggar melalui pembunuhan massal. Kemudian ada larangan penyiksaan, yaitu dilanggar pada saat itu di penjaranya. Terus hak atas keamanan, yaitu melalui konflik bersenjata, pada akhirnya merugikan pada saat itu terhadap warga-warga sipil. Apa dampaknya terhadap warga sipil? Yang pertama, terhadap perempuan, anak-anak, pengungsi, yaitu mengakibatkan mereka menjadi korban itu. Kemudian kita bisa bersimpulkan gitu teman-teman, konflik Suriah ini merupakan contoh kompleks dari konflik bersenjata modern yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan,
Secara hukum, konflik ini melanggar berbagai prinsip yang seperti tadi saya sebutkan, dasar hukum humaniter internasional, termasuk destination, proportionality, military necessity, dan humanity. Nah, selain itu, pelanggaran HAM terjadi secara sistematis dan meluas, meskipun terhadap konsep responsibility to protect implementasinya masih lemah. Nah, akibatnya dinamika politik internasional, oleh karena itu diperlukan reformasi dalam sistem hukum internasional agar mampu merespon konflik politik secara lebih efektif dan adil. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.